Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini akan berisi mengenai salah satu rumus atau aturan tentang hubungan antara sisi dan sudut dalam suatu segitiga, yaitu aturan sinus. Oke, langsung saja kita awali dengan sebuah segitiga. Misalkan ada sebuah segitiga ABC. Kita ketahui bahwa untuk penyebutan sisi dalam suatu segitiga itu ada dua cara. Kita misalkan aja sisi yang ini. Kita bisa menyebutkan sisi ini dengan dua huruf, yaitu sisi BC. Kalau kita menggunakan dua huruf, dia harus kita gunakan huruf besar. Tetapi kalau kita menggunakan satu huruf, maka kita akan menggunakan huruf kecil. Dan kita lihat di sini sudutnya A. Nah, sisinya ini adalah sesuai dengan nama sudut yang di depannya ini. Hanya saja dia menggunakan huruf kecil. Jadi kita bisa menyebutkan sisi ini dengan sisi A, atau bisa kita gunakan sisi BC. Begitu juga untuk sisi yang lain. Ini di depannya B, jadi B kecil. Kemudian yang C ini di depannya menggunakan C kecil. Kemudian kita buat garis tinggi ya. Garis tinggi kita ambil saja misalnya dari titik C. Kita katakan saja ini titik garis T. Garis tinggi T. Nah, dari sini terlihat ada dua buah segitiga siku-siku. Kita lihat saja segitiga siku-siku yang dengan sudutnya A ini ya. Dari sini kita bisa tentukan untuk perbandingan sinusnya. Sinusnya itu adalah sisi di depannya yang T ini, kemudian dengan miringnya yang B ya, sehingga bisa kita buat sin A itu adalah T per B. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan menjadi B sin A itu sama dengan T. Sekarang kita pandang lagi segitiga siku-siku yang dengan sudut B ini ya. Nah, dari sini kalau kita gunakan perbandingan sinus juga, ini kita dapatkan sisi depannya itu adalah T, kemudian sisi miringnya itu adalah A. Sehingga kita dapatkan itu adalah T per A. Kalau kita sederhanakan, ini akan menjadi T itu adalah A sin B. Nah, dari kedua persamaan ini, kita lihat ini sama-sama T. Jadi bisa kita substitusikan, sehingga kita dapatkan yaitu B sin A itu sama juga dengan A sin B. Nah, kemudian dari sini bisa kita buat perbandingan, yaitu menjadi B per sin B itu sama juga dengan A per sin A. Nah, ini kita dapat sewaktu tadi membuat garis tinggi yang ditarik dari titik C. Kalau kita tarik garis tinggi dari titik yang lain, misalkan saja dari titik B, nah kira-kira seperti ini, akan kita dapatkan itu adalah A per sin A itu sama juga dengan C per sin C. Dapat kita lihat dari sini sewaktu tadi C, di sini tidak ada C-nya, yaitu B per sin B, A per sin A. Sehingga kalau kita tarik dari titik B, itu yang tidak ada B-nya, yaitu akan menjadi A per sin A sama dengan C per sin C. Nah, dari dua persamaan ini kalau kita gabungkan itu akan mendapatkan satu lagi, yaitu C per sin C. Nah, inilah rumus aturan sinus yang kita dapatkan. Oke, sekarang kita lihat bagaimana bentuk-bentuk soal atau ciri-ciri soal yang berhubungan dengan aturan sinus ini. Yang pertama itu adalah diketahui dua sisi dan satu sudut di depannya. Misalnya diberitahu dua buah sisi ini A dan B, kemudian diberitahu lagi misalnya sisi yang di depan, sudut yang di depan dari sisi ini ya, misalkan sudut B. Nah, biasanya itu pertanyaannya adalah sudut yang lainnya ya, tapi yang di depan dari sisi yang sudah diketahui.
Kemudian yang kedua, diketahui dua sudut dan satu sisi. Nah, misalnya dua buah sudut ini diberitahu. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah sisi yang lainnya. Misalnya yang ini diketahui satu sisi, ini bisa kita tentukan sisi yang lainnya, misalnya sisi A. Nah, sisi C ini juga bisa kita ketahui karena kita ketahui bahwa kalau jumlah sudut dalam suatu segitiga itu pasti 180 derajat. Jadi ini bisa kita tentukan sehingga nanti sisi C itu bisa kita tentukan. Oke, kita lihat beberapa contoh soalnya. Sebuah segitiga ABC diketahui panjang sisi AB sama dengan 12. Sisi AB adalah 12, kemudian sudut B itu adalah 75, kemudian sudut A itu adalah 60 derajat. Maka panjang sisi BC. Nah, kita lihat di sini, ini yang ditanyakan sisi BC, sudutnya di depannya 60, kemudian diketahui 12, sudut yang di depannya belum diketahui. Nah, ini kita gunakan jumlah sudut dalam suatu segitiga itu adalah 180. Sehingga untuk menentukan sudut C itu adalah 180 dikurang 60 dikurang 75. Sama juga dengan 45 ya. Kita tulis saja 45. Kita gunakan aturan sinusnya. Berarti sisi BC per sinus yang di depannya sin A ya. Langsung saja kita masukkan sudut 60. Kemudian yang diketahui itu adalah sisi AB. Sisi BC ini yang ditanya per sin 60 setengah akar 3, ini sama juga dengan AB 12 per setengah. Kita sederhanakan, sehingga dari sini bisa kita dapatkan adalah BC itu adalah 12 dikali dengan akar 3 dibagi dengan akar 2. Nah, ini kita rasionalkan kali akar 2 sehingga bisa kita buat menjadi 12 akar 6 per 2 ya, sama juga dengan 6 akar 6, sehingga jawabannya adalah B. Kita lihat soal berikutnya. Sebuah segitiga PQR diketahui panjang sisi PQ 4 akar 3. PQ 4 akar 3, kemudian PR itu adalah 4, kemudian sudut R itu adalah 60 derajat. Maka sudut Q adalah berapa? Oke, langsung saja kita gunakan perbandingannya. Berarti PR per sin Q sama juga dengan yang diketahui PQ dibagi dengan sin R. PR-nya itu adalah 4 per sin Q yang ditanyakan, kemudian PQ 4 akar 3 per sin R yaitu sin 60. Kita sederhanakan. Dari sini bisa kita tentukan, berarti sin Q ini sama juga dengan sin 60 dibagi dengan akar 3 ya. Sin 60 itu adalah setengah akar 3 dibagi dengan akar 3. Nah, berarti bisa kita lihat di sini sin Q adalah setengah. Sin yang sudutnya
Sudut yang sinnya setengah itu adalah 30 dan 150 ya. Nah, sedangkan kalau kita letakkan di sini 150 q-nya itu tentunya akan melebihi 180, sehingga yang ini tidak memenuhi jawabannya. Jadi jawabannya itu adalah 30 derajat. Oke, kita lihat soal yang berikutnya. Dari segitiga ABC diketahui sisi A akar 27. Sisi A berarti di depannya ini adalah akar 27. Kemudian sisi B itu adalah 3 akar 2. Sudut A ini adalah 60 derajat. Nah, sudut C ini sama dengan berapa? Nah, kalau kita lihat soal seperti ini, kita lihat yang ditanya ini sudutnya, dan yang di depannya juga tidak diketahui. Jadi caranya itu adalah kita tentukan saja sudut yang di sini ya, sudut B-nya, nanti kan jumlahnya 180 derajat. Jadi kita tentukan aja sudut B dulu. Jadi kalau kita buat B per sin B sama juga dengan A per sin A, substitusikan berarti 3 akar 2 per sin B sama juga dengan akar 27. Akar 27 ini langsung saja kita ganti, yaitu 3 akar 3 per sin A, yaitu sin 60. 3 akar 2 per sin B ini sama juga dengan 3 akar 3 per sin 60 setengah akar 3 ya. Ini bisa kita sederhanakan. Kemudian ini dengan ini ya. Sin B sama dengan, kita kalikan silang ya, setengah dikali dengan akar 2. Nah, kita tahu sin yang setengah akar 2 itu adalah 45 dan 135. Kalau kita substitusikan 135 itu tidak akan melebihi 180 derajat, jadi tidak memenuhi. Jadi kita gunakan B-nya itu adalah 45. Nah, kalau di sini adalah 45, berarti untuk mendapatkan sudut C itu adalah 180 dikurang 60 dikurang dengan 45, yaitu adalah 75. Sehingga jawabannya itu adalah dia. Oke, kita lihat soal berikutnya. Diketahui segitiga ABC panjang sisi AC sama dengan B. Ini sama dengan B, kemudian BC itu adalah A, kemudian satu lagi itu adalah A tambah B sama dengan 10. Sudut A itu adalah 60 derajat, kemudian sudut A 30 derajat ya. Kemudian sudut B itu adalah 60 derajat. Maka panjang sisi AB. Oke, ini kita gunakan aturan sinusnya. Karena di sini ada dua variabel A dan B ya. Jadi A per sin 30 sama juga dengan B per sin 60. Sin 30 itu adalah setengah. Kemudian B ini setengah akar 3 ya. Kita sederhanakan. Jadi kita dapatkannya adalah B sama dengan A akar 3. Nah, kita substitusikan B ini yang sama dengan A akar 3. Jadi dapatnya itu A tambah A akar 3 sama juga dengan 10. Jadi ini dapat kita faktorkan ya. Kita keluarkan A nya 1 tambah akar 3
sama dengan 10. Jadi A itu adalah 10 per 1 tambah akar 3. Kita balik saja, 1 tambah akar 3 itu jadi akar 3 tambah 1, karena lebih mudah dirasionalkan ya. Jadi kalau kita rasionalkan ini jadinya akar 3 kurang 1 akar 3 kurang 1. 3 kurang 1 di pembilangnya itu akar 3 kurang 1. Ini kita sederhanakan 5 ya, sehingga menjadi 5 akar 3 kurang 1. Kemudian kita lihat di sini pertanyaan adalah sisi AB, berarti tinggal kita gunakan aturan sinusnya dengan sudut yang di depannya 30, 60, sisanya itu adalah 90 ya. Jadi AB, kita buat AB per sin 90 ini sama juga dengan A tadi itu adalah 5 akar 3 kurang 1 per sin A, yaitu sin 30. Kita substitusikan, sin 90 itu adalah 1, berarti ini 5 akar 3 kurang 1, sin 30 itu adalah setengah ya. Pembagian pecahan 5 bagi setengah itu menjadi 10. Berarti akar 3 kurang 1, kalau kita kalikan ini adalah 10 akar 3 kurang dengan 10, sehingga jawabannya itu adalah C. Oke, demikian saja untuk video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.